Kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin kemudian langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu. Terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Jadi wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur. Nggak ada. Algoritmanya memang diciptakan agar orang itu terus-menerus mau di situ, udah habis uangnya untuk ikut judi online. Cara lain yang bisa mereka akses itu kan pinjol gitu kan. Karena untuk beberapa pinjol ilegal itu kan syaratnya itu kan mudah. Siapa sih sebenarnya di balik satu judi online, yang kedua pinjol gitu kan. Mengalir kemana saja. Kita sudah melakukan penegakan hukum terhadap aktor-aktor yang besar, seperti satu raksasa yang selalu menjadi pembicaraan aparat-aparat yang diduga ya membackingi praktek kejahatan ini atau judi online ini. Perjudian itu kan sebenarnya kan masuk dalam kualifikasi apa yang disebut sebagai victimless crime, kejahatan tanpa korban pada dasarnya itu kan. Ini kan seperti halnya narkotika sebenarnya, perjudian secara online. Mestinya pendekatannya juga seperti halnya pemakai narkoba. Bantuan sosial itu kan seperti memberi modal lalu kemudian ikut judi lagi. Ini kan yang lebih bahaya. Negara mendukung judi online, jangan sampai kemudian negara salah jalan bansos gitu kan. Seringkali terafiliasi dengan kepentingan atau kelompok politik tertentu. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya, Surya Perkasa. Libur panjang Idul Adha pekan ini tak menyurutkan sorotan tajam publik kepada sebuah wacana mengejutkan. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada korban judi online. Ide kontroversial ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Menko PMK beralasan orang miskin menjadi tanggungan negara dan berhak mendapatkan bansos. Walaupun kemudian Menko PMK membantah dan mengatakan yang diberikan bukan korban yang melakukan judi online, tapi keluarganya, tapi rencana ini ditentang oleh berbagai elemen negara dan masyarakat. Penolakan datang dari DPR, MUI, hingga lembaga pemberdayaan masyarakat. Semua penolakan alasannya satu, rencana Menko PMK ini justru bisa menyuburkan perjudian. Newspaper kan ini mencoba mengupas berbagai berbagai sisi ya dari isu-isu kontroversial ini bersama Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam. Sudah hadir Direktur Eksekutifnya Pak Mas Wahyudi Jafar gitu Mas ya. Ya, Benar Mas ya, Surya. kita panggil Mas aja ya. Siap. Biar enak. Oke. Selamat sore Mas, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Newsmaker kali ini. Selamat sore Mas Surya. Ya, baik Mas. Ini seperti yang sudah saya singgung tadi, Menko PMK menegaskan bansos bukan untuk pelaku judi online, katanya sih begitu. Tapi korbannya yaitu keluarga yang jatuh miskin gara-gara judi online. Sebab semua orang yang miskin berhak mendapatkan bansos. Alasannya sih seperti itu, Mas. Nah, sampai di sini dulu ini sebagai sosok ya tokoh NGO yang lekat dengan kehidupan masyarakat, seperti apa sih pandangan Mas Wahyudi atas kontroversi bansos untuk korban judi online ini, Mas? Ya, kalau bansos diberikan kepada warga miskin ya, itu kan wajar, memang tanggung jawab negara. Jadi, kalaupun akan memberikan bantuan sosial sebagai satu skema social security, ya itu memang harus diberikan kepada warga miskin, tetapi bukan kemudian menggunakan argumentasi bahwa keluarganya menjadi korban judi online ya. Jadi, pelaku judi online ataupun keluarga-keluarga yang terlibat di dalam judi online itu kan tidak semata-mata miskin. Ada banyak juga yang secara ekonomi mereka mapan, mampu, dan kemudian tidak masuk kualifikasi sebagai penerima bantuan sosial. Itu satu hal. Yang kedua adalah perjudian itu kan sebenarnya kan masuk dalam kualifikasi apa yang disebut sebagai victimless crime ya, kejahatan tanpa korban pada dasarnya itu kan. Ini kan seperti halnya narkotika sebenarnya. Narkotika itu kan kejahatan tanpa korban, victimless crime gitu kan. Itulah kenapa kemudian di beberapa negara di dunia, Amerika Serikat misalnya,
mereka sudah mulai melakukan dekriminalisasi terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk kualifikasi sebagai victimless crime. Karena dia victimless crime, maka kemudian pendekatannya juga berbeda gitu kan. Jadi untuk misalnya bandarnya ya, bandar judi, pemidanaan oke ya, dengan ancaman hukuman yang sebenarnya cukup ini ya, cukup berat gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 2 itu kan ancaman pidananya sampai dengan 6 tahun penjara gitu kan. Sementara kalau di KUHP bahkan perjudian itu ancamannya bisa sampai 10 tahun penjara gitu kan. Itu untuk istilahnya bandarnya atau apa, maklar judi online-nya gitu kan. Nah, tetapi bagaimana dengan warga yang dia menjadi pengguna ya judi online gitu kan, yang memanfaatkan tadi apa namanya aplikasi-aplikasi, platform-platform perjudian secara online. Nah, ini yang kemudian juga mestinya pendekatannya juga seperti halnya pemakai narkoba atau pemakai narkotika. Ada yang namanya proses rehabilitasi. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah mestinya mencari kira-kira skemanya seperti apa untuk memutus ya rantai judi online itu sendiri, seperti halnya memutus rantai narkoba. Kalau dalam konteks narkotika, itu kan mereka dikirim ke rumah-rumah rehabilitasi atau panti-panti rehabilitasi. Nah, judi online ini bagaimana gitu kan? Apakah kemudian pilihannya apa namanya tadi bantuan sosial? Kalau bantuan sosial itu kan seperti memberi modal lalu kemudian ikut judi lagi gitu kan? Yang akan terjadi kan mungkin demikian gitu kan? Nah, justru adalah bagaimana pemerintah mencari sebuah metode, menciptakan sebuah skema agar kemudian memutus tadi mentalitas untuk kemudian orang mengalami ketergantungan pada judi online. Yang jadi problem ini kan desain algoritma yang dibangun oleh apa namanya aplikasi judi online itu kan memang membuat orang itu kecanduan gitu ya. Jadi algoritmanya memang diciptakan agar orang itu terus-menerus mau di situ gitu kan. Jadi misalnya mereka mulai memasang 10.000, 15.000, 20.000 gitu kan terus dan mereka menang terus gitu kan. Sampai akhirnya mereka mengeluarkan semua uang yang mereka miliki tapi ternyata kalah gitu kan. Mereka tidak mendapatkan hasil dari judi online itu dan sampai kemudian ada yang menjual aset-aset properti keluarganya bahkan di beberapa oknum pemerintah ya bahkan militer gitu kan sampai menggunakan dana kesatuan dan sebagainya gitu kan itu kan karena tadi mentalitas yang terbangun sebagai akibat dari desain algoritma yang dibangun yang dikembangkan oleh aplikasi judi online. Nah, ini yang mestinya disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana memutus itu gitu kan? Apakah dengan misalnya apa namanya memberikan mereka ya semacam pelatihan-pelatihan rehabilitasi terkait dengan bahaya judi online dan sebagainya, termasuk kemudian secara publik juga penting menggalakkan kembali apa namanya kerja-kerja penguatan literasi digital, tetapi secara lebih sistemik gitu kan, sehingga kemudian peluang warga untuk kemudian menyalahgunakan apa jaringan teknologi, jaringan internet dengan memanfaatkan judi online itu juga bisa diminimalisir gitu kan. Mestinya demikian, termasuk bagaimana kerjasama yang lebih simultan dengan platform yang selama ini dijadikan ruang sebagai penyebaran, sebagai tempat penyebaran atau apa namanya transmisi aplikasi-aplikasi judi online. Oke, Mas Wahyudi, ini menarik nih yang sudah Mas sampaikan tadi ya, bahwa sebenarnya memang kita perlu melihat judi online ini sebagai victimless crime gitu ya. Jadi memang harus dilihat bahwa ini samanya seperti narkoba. Nah, cuma ada pernyataan yang menarik juga ini Mas dari Menko PMK. Setelah bansos untuk korban judi online katanya gitu akan diberikan. Menko PMK bilang pelaku judi online harus dihukum berat, selama ini hukumannya ringan, katanya begitu. Nah, ini kan tergelitik di satu sisi biasanya pelaku judi online itu adalah kepala keluarga atau misalnya suami atau kan seperti itu. Kalau dihukum berat bukannya makin berat juga untuk ekonomi keluarga, tapi di sisi lain itu katanya keluarganya mau dikasih bansos. Ini kan kontradiktif sekali Mas. Ini apakah fair seperti itu? Bansos diberikan untuk keluarga korban judi online. Ya, ini yang kemudian juga mestinya pemerintah ya, termasuk juga penegak hukum itu membuat stratifikasi gitu ya. Tidak kemudian pelaku itu dipersamakan gitu kan, kebiah-uyah istilah Jawanya mungkin ya. Seperti halnya tadi narkotika. Narkotika itu kan ada pengguna, ada apa namanya kurir, ya, ada bandar misalnya itu kan. Itu kan secara hukum penanganannya juga berbeda-beda gitu kan.
bahwa betul hukum kita ya, tadi kita undang-undang hukum pidana maupun juga undang-undang informasi dan transaksi elektronik, semuanya itu masih mengkriminalisasi judi, termasuk judi online gitu kan. Tidak hanya judi online, bahkan sabung ayam itu kan juga dikriminalisasi di Indonesia gitu kan. Nah, tetapi kan kemudian para pengguna-pengguna aplikasi judi online ini kan seperti halnya pengguna narkoba kalau kita apa namanya perbandingkan gitu kan, yang sebenarnya mereka adalah justru korban dari kejahatan judi online itu sendiri gitu kan. Jadi apa namanya karena ada aplikasi yang menawarkan suatu keuntungan bagi mereka, lalu kemudian mereka masuk ke situ dan kemudian mereka tergantung di situ sampai kemudian aset-asetnya habis dan sebagainya. Ini yang kemudian kan yang harus diubah itu kan mindsetnya, cara pandangnya itu kan. Bagaimana dia tidak mengalami lagi ketergantungan pada judi gitu kan. Yang tadi istilahnya itu kan apa namanya menciptakan adiksi tersendiri ya, seperti halnya narkotika dan sebagainya itu kan. Sama tadi pengguna narkotika kan bagaimana memutus ketergantungan, bagaimana adiksi itu kemudian tidak berlanjut dari si pengguna itu kan. Nah, mestinya dalam konteks judi online juga sama, menjadi berbeda ketika dia adalah misalnya operatornya itu kan, yang dia terus-menerus melakukan kampanye kepada untuk menjerat publik menggunakan aplikasi dan sebagainya, dan juga kemudian bandarnya gitu kan, siapa sih pemodal dari seluruh ekosistem judi online yang berkembang saat ini gitu kan, mereka berada di mana dan seterusnya itu kan, ini yang mestinya dikejar oleh pemerintah gitu kan, bukan saja oleh pemerintah ya, tapi terutama penegak hukum karena ini sudah masuk kualifikasi kejahatan. Tetapi tadi justru pengguna-pengguna kecil, warga biasa, mereka harus ditempatkan juga sebagai korban gitu kan, korban dari berkembangnya penyebaran aplikasi judi online gitu kan, sehingga kemudian penanganannya juga mestinya berbeda, tidak kemudian justru malah mempenjarakan mereka gitu kan, yang nanti akan berdampak pada pelanggaran-pelanggaran lain dalam konteks hak asasi manusia, misalnya mereka tidak bisa bekerja, lalu kemudian keluarganya secara ekonomi tidak ada yang menopang, lalu kemudian anaknya tidak bisa sekolah, secara kesehatan juga tidak terpenuhi dan seterusnya itu kan. Itulah kenapa kemudian dengan adanya Satgas Judi Online, mestinya mereka bisa bekerja secara lebih sistematis gitu kan, dan kemudian tadi ada stratifikasi bagaimana penanganan terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalam judi online itu gitu kan. Oke. Ini Mas Rusidi, ini kan sudah seperti Mas singgung tadi juga ya, bahwa sebenarnya selain ketahanan negara yang katanya Pak Muhajir bilang itu ratusan triliunan rupiah menguap karena judi online ini. Nah, jutaan korbannya makin miskin, kan seperti itu. Dan data PPATK sendiri menyatakan bahwa 80% pelaku judi online itu adalah kelas menengah. Dan kemudian mereka kebanyakan juga banyak berhutang, banyak menjual aset yang seperti Mas Wahyudi bilang tadi. Akhirnya jatuh miskin karena judi. Nah, ini apakah di lapangan mudah dibuktikan bahwa memang kondisi ini nyata kejadiannya, atau memang sekedar ini cuma statistik aja, Mas? Ya, jadi kan selama ini kan pemerintah ini seringkali bekerjanya itu kan ini ya per sektor gitu ya. Ada gejala ini direspon oleh satu institusi, gejala yang lain direspon oleh satu institusi gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadikan formula yang akan digunakan untuk memberantas, mencegah judi online itu justru tadi apa namanya parsial sifatnya itu kan. PPATK bekerja sendiri, lalu kemudian Kominfo bekerja sendiri dengan PSE yang mereka kelola, kepolisian bekerja sendiri dan sebagainya itu kan. Belum lagi persoalan misalnya oknum-oknum dari aparat-aparat keamanan, aparat penegak hukum yang diduga ya membackingi praktek kejahatan ini atau judi online ini gitu kan. Itu juga satu soal gitu. Itulah kenapa kemudian Satgas ini mestinya dia bisa mengkoordinasi secara baik dan terencana gitu kan, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang optimal gitu kan. Misalnya dugaan terkait dengan korelasi antara judi online dengan pinjaman online gitu kan. Karena seringkali kan orang yang tadi kecanduan untuk mengikuti judi online, mereka butuh biaya, mereka butuh uang, mereka butuh dana, maka mengajukan pinjaman online, sehingga kemudian hutangnya menumpuk gitu kan di pinjaman online itu kan. Nah, jangan-jangan ya ini masih dugaan-dugaan yang pemerintah dan kepolisian mungkin perlu melakukan penyelidikan gitu ya. Ini sebenarnya di level hulunya
ini ada pertemuan nggak sih, ada titik temu nggak sih antara bandar judi online dengan pemodal dari pinjaman online, gitu kan? Jangan-jangan ada tuh pinjaman online yang ilegal gitu ya, bukan yang terdaftar di OJK dan sebagainya, ini yang ilegal gitu kan? Jangan-jangan mereka masih ada korelasi satu dengan yang lain gitu kan? Dan dari banyak kasus yang terjadi, itu kan operatornya bukan di dalam negeri Indonesia, mereka berada di luar gitu kan? Mereka memanfaatkan zona-zona yang atau di negara-negara yang memang mereka melegalkan judi gitu kan, sehingga mereka lebih lebih aman di dalam proses penyediaan aplikasi dan kemudian operator judi online gitu. Oleh karenanya kemudian penanganan judi online ini juga harus dilakukan secara ekstrateritorial. Nah, sebenarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kan juga sudah menganut asas extraterritorial jurisdiction gitu kan. Dia memungkinkan untuk menjangkau kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tetapi berdampak pada warga negara Indonesia gitu kan. Misalnya kan selama ini yang selalu menjadi istilahnya safe place bagi para pelaku operator judi online itu kan Kamboja, Myanmar gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ada kerjasama yang intensif antara aparat penegak hukum Indonesia dengan aparat penegak hukum Kamboja atau Myanmar untuk melakukan penanganan secara tuntas atau penegakan hukum secara tuntas terhadap mereka yang diduga terlibat di dalam kejahatan judi online di Indonesia gitu kan. Ini yang kemudian mestinya bisa dikembangkan juga oleh Satgas ini gitu kan, sehingga kemudian yang disasar itu tidak semata-mata pelaku-pelaku kelas teri ataupun kemudian hanya pelaku yang memanfaatkan aplikasi yang disediakan, tidak sampai pada level bandar atau pemodal dari judi online ini atau pengelola dari aplikasi itu gitu kan. Ini yang kemudian mestinya ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa ya, agar kemudian prosesnya juga tuntas gitu kan. Nah, yang lain terkait dengan situasi masyarakatnya, ya ini yang kemudian seringkali kan, ya ini soal mindset lagi-lagi ya, orang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan sumber pendanaan gitu kan, atau tambahan pendanaan, tambahan keuangan dan sebagainya. Nah, tadi kebetulan desain algoritma dari aplikasi judi online itu juga dikembangkan sedemikian rupa sehingga menciptakan ketergantungan itu gitu ya. Orang, oh ini kok mudah sekali ya mencari uang gitu kan, saya cuma klik, saya udah dapat uang jumlahnya kecil, ini kalau saya pasang lebih besar pasti saya akan mendapatkan lebih besar. Ternyata kan tidak gitu kan, tapi kan orang masih terus kemudian istilahnya itu penasaran dan terus menerus gitu kan, sampai kemudian rela untuk menjual harta bendanya ataupun tadi mengajukan pinjaman online dan sebagainya, yang di sisi yang lain keluarganya itu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan praktek itu di dalam keluarganya sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian negara perlu campur tangan. Nah, bagaimana campur tangan negara untuk kemudian tadi melakukan pemberdayaan, penguatan kapasitas dan sebagainya dari warga gitu kan, dan terutama adalah mereka yang selama ini mengalami ketergantungan pada judi online gitu kan. Nah, desain-desain ini yang perlu dikembangkan juga oleh Satgas. Jadi tidak hanya memburu pelakunya, operatornya, tetapi juga bagaimana melakukan upaya-upaya untuk kemudian mengubah ya mindset dari mereka yang selama ini telah menjadi korban dari aplikasi-aplikasi judi online ini gitu kan. Ini menarik juga ya, seperti sudah Mas Wahyudi bilang tadi yang soal karakteristik dari judi online itu sendiri, kemudian juga memang rasa penasaran orang-orang kelas menengah yang mungkin saat ini lagi pegang duit, kayaknya mau nambah duit cepat, gimana caranya lewat judi online. Kalau tadi juga berhubungan juga dengan yang Mas Wahyudi bilang ya, soal yang apakah ada hubungan antara judi online dengan pinjaman online ini. Karena kan PPATK itu, data PPATK yang sudah sempat saya sebutkan tadi, bahwa 80% penjudi online itu berasal dari kelas menengah. Berarti kan hanya sekitar 20%-nya yang berasal dari kalangan atas dan kalangan ekonomi bawah gitu loh Mas. Nah ini sebenarnya dari kajian Elsam sendiri, ada beda karakteristik nggak sih antara sebenarnya kelompok yang menengah yang akhirnya menjadi pejudi ini dengan karakter yang kelas bawah, yang apakah kelas atas, atau sebenarnya apa yang membuat mereka tidak jera, dan kalaupun bisa membuat jera, apa yang bisa membuat mereka jera untuk berjudi online? Apakah cuma dengan cara menutup
pintu ke operator, atau memang nanti ada penegakan hukum yang lebih tegas gitu untuk yang operator-operatornya, atau memang kita cuma bisa preventif aja? Bagaimana kalau Mas Wahyudi ngelihat sendiri, gimana ini? Ya, ini kan sebenarnya kan juga bagian dari ini ya, apa namanya, eh, literasi digital itu sendiri di awal tentang internet ini atau ruang digital ini tuh membawa dan berisi tentang apa saja sih gitu kan. Jadi kan seringkali orang itu terperangkap ke dalam satu aplikasi judi online. Itu kan mungkin secara tidak sengaja gitu kan. Misalnya dengan apa namanya, kuis gitu kan. Kuis tapi pada akhirnya dia akan masuk ke aplikasi judi online. Oke, apa namanya, Anda bayar deh 10.000, 15.000 dengan kartu kredit Anda misalnya gitu kan. Atau misalnya yang paling populer kalau di salah satu platform itu kan misalnya dengan apa namanya, konten-konten pornografi gitu kan. Jadi konten pornografi itu kan paling mudah untuk menggait pengguna dari Indonesia. eh, apa namanya, akunnya itu mengesankan bahwa dia menyediakan konten-konten pornografi misalnya itu kan. Tetapi sebenarnya di situ ada apa namanya, link-link yang dia akan masuk ke aplikasi judi online gitu kan. Itu juga begitu gitu. Jadi ini istilahnya seperti apa namanya, phishing, entah apa cara-cara skimming dan sebagainya, sehingga orang masuk ke dalam aplikasi tersebut gitu kan. Apakah misalnya dengan penghukuman berat itu berarti akan memberikan efek jera, deterrent efek yang kuat bagi si pengguna atau publik secara umum, atau justru malah sebaliknya gitu kan. Apakah misalnya dengan semata-mata memblokir aplikasinya itu sudah cukup atau belum, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu dikaji gitu kan. Jadi level apa saja sih yang perlu kemudian dikenakan hukuman maksimal, misalnya tadi bandarnya, apa namanya, penyedia modalnya dan seterusnya, ini mungkin bisa dikenakan hukuman maksimal. Baru kemudian misalnya bagaimana dengan operatornya. Dan dalam beberapa kasus operator judi online, mereka itu juga ada yang korban, misalnya korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka tidak tahu di apa namanya, mendapatkan pekerjaan di Kamboja. Ternyata ketika sampai di Kamboja mereka menjadi operator judi online, dan mereka sebenarnya korban perdagangan orang kan, yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu kan. Lalu kemudian di level misalnya pengguna untuk nilai tertentu mungkin akan berbeda dengan tadi yang receh-receh, tetapi kemudian mereka sudah bisa sampai kemudian mengorbankan harta benda dan seterusnya gitu kan. Itu di level penegakan gitu kan. Nah, baru kemudian penegakan ini juga harus disertai tadi bagaimana mengubah mindset, mengubah apa namanya, cara pandang gitu kan, untuk menghentikan ketergantungan pada judi online. Nah, baru publik secara lebih luas tentu kerja-kerja penguatan literasi digital mereka juga penting dilakukan secara lebih sistematis. Jadi mestinya upaya-upaya literasi digital itu tidak hanya kemudian dilembagakan dalam kerja-kerja seremonial, tetapi bagaimana kemudian ini bisa lebih sistemik gitu kan, melalui ruang-ruang pendidikan dan sebagainya. Jadi mestinya misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga penting dilibatkan di dalam Satgas Judi Online. Bagaimana strategi kebudayaan untuk kemudian mengubah mindset agar orang tidak tergantung atau tidak tergiur dengan judi online itu kan. Nah, bagaimana misalnya kerjasama dengan platform untuk kemudian mempersempit akses bagi pengembangan aplikasi-aplikasi judi online atau akun-akun yang terkait dengan judi online gitu kan. Karena kalau kemudian pendekatannya semata-mata misalnya terkait aplikasinya hanya pemblokiran, itu kan bisa dengan mudah menciptakan aplikasi baru atau bisa dengan mudah membuat akun baru. Artinya tanpa kerja yang lebih apa namanya tadi sistemik dan lebih simultan, lebih komprehensif, terutama dengan platform, ya akan percuma karena kemudian muncul terus-menerus aplikasi-aplikasi dan platform-platform baru yang tadi digunakan sebagai tempat, sebagai ruang untuk menarik kembali pengguna untuk melakukan praktek-praktek perjudian online gitu kan. Nah, ini mungkin agak sedikit kita pengen perdalam lagi. Tadi sempat kita beberapa kali menyinggung soal pinjaman ilegal dan berkaitan dengan judi online. Ini kan sebenarnya
mulai dari masalah isu ini sudah meningkat belakangan ini juga waktunya tidak berjauhan gitu ya Mas Wahyudi ya. Ini dari kajian Elsam sendiri soal pinjol ilegal ini, apakah pinjol ilegal ini memperparah judi online atau bagaimana Mas? Iya, iya tadi ya, karena kan orang kemudian ternyata ketika misalnya sudah habis uangnya, sudah habis harta bendanya untuk ikut judi online, cara lain yang bisa mereka akses itu kan pinjol gitu kan. Karena untuk beberapa pinjol ilegal itu kan syaratnya itu kan mudah. Oke, kita hanya misalnya upload KTP gitu kan dengan berfoto menggunakan KTP sudah dapat 3 juta rupiah misalnya itu kan. Itu kan bisa dengan mudah didapat gitu kan. Nah, tapi ternyata kan itu juga menjerat ya. Judinya menjerat, pinjolnya juga menjerat gitu kan karena bunganya yang begitu fantastis dan itu berlaku harian misalnya itu kan. Nah, ini yang perlu memang penelusuran yang lebih investigatif untuk kemudian mengidentifikasi siapa sih sebenarnya di balik satu judi online, yang kedua pinjol gitu kan. Satgas pinjol ya yang melibatkan OJK, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kominfo itu kan sampai dengan hari ini belum pernah mengumumkan sebenarnya siapa sih pemodal besar di balik maraknya atau berkembangnya bisnis-bisnis pinjol ilegal gitu kan. Yang selama ini dilakukan kan hanya kami sudah memblokir 3.000 aplikasi pinjol misalnya gitu kan. Tapi kan memblokir aplikasi tadi sekali lagi gampang kok, bikin aplikasi baru lagi muncul lagi gitu kan. Terus begitu gitu kan. Tanpa ada ujung pangkalnya, tanpa ada ujung akhirnya itu kan. Ketika tidak diidentifikasi sebenarnya siapa sih di balik pemodal-pemodal ini. Ini uang dari mana? Perputaran uang ini disupport, didukung dari mana itu kan. Ini kan yang mestinya diungkap gitu kan. Nah, pembentukan Satgas Judi Online ini mestinya tadi bisa secara simultan bekerja dengan Satgas Pinjol gitu kan untuk mengidentifikasi ini sumber uangnya dari mana sih gitu kan. Ada nggak sih titik pertemuan sumber uang judi online dengan sumber uang pinjaman online, dan ini mengalir kemana saja dan seterusnya gitu kan. Nah, mestinya dari nilai transaksi yang diidentifikasi oleh PPATK itu kan bisa menjadi bahan awal gitu ya untuk kemudian mencari kira-kira sumbernya ini dari mana itu kan. Apakah misalnya nanti ini kan istilahnya ini kan kejahatan yang cukup sistematis gitu ya, antara judi online lalu kemudian pinjol, belum lagi misalnya di situ nanti misalnya ada pencucian uang dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang mestinya momentum kali ini ketika tadi ada pilihan untuk membentuk satgas itu bisa betul-betul dioptimalkan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini gitu kan. Tidak kemudian semata-mata hanya sloganistik semata. Oke, dibentuk satgas gitu, tapi kita tidak pernah mendapatkan laporan akhir yang mengatakan bahwa ini sudah selesai, kita sudah melakukan penegakan hukum terhadap aktor-aktor yang besar gitu kan, lalu kemudian ada upaya-upaya lanjutan yang lebih sistemik untuk kemudian mencegah judi online atau pinjaman online. Iya, dia menarik juga Mas Wahyudi bilang soal sistemik ini dan sistematis. Ini kan berarti kan ada pemain besar di belakangnya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang mau saya tanyakan berikutnya, itu soal bahwa ada pandangan dari psikolog yang mengatakan bahwa sebenarnya wacana bansos bagi judi online ini tidak masuk akal. Kalau pemerintah kasihan dengan keluarga penjudi korban judi online katanya begitu, tolong berantas mafia judinya. Nah, ini kajian Elsam sendiri, benar nggak sih ada mafia judi di Indonesia atau memang pemain-pemain luar yang melihat Indonesia sebagai pasar aja gitu, Mas Wahyudi? Selama ini dalam proses kontestasi politik di Indonesia kan misalnya kita tidak lepas juga dari pembicaraan, wah ini dana dari judi online dan sebagainya itu kan. Atau misalnya kalau kita ingat waktu itu kasus melibatkan Sambo ya, kasus di kepolisian, itu juga ada isu soal mafia judi online dan sebagainya itu kan. Ini kan seperti satu raksasa yang selalu menjadi pembicaraan, tapi kita tidak pernah kemudian melihat secara kasat mata, mengetahui secara kasat mata sebenarnya ini makhluknya apa sih gitu kan. Tetapi selalu muncul di dalam perbincangan publik gitu kan. Dan kita tahu misalnya, ternyata kalau diidentifikasi aplikasi-aplikasi judi online ini
dikendalikan dari luar wilayah Indonesia gitu kan. Kalau dilacak IP-nya ternyata IP address-nya ternyata dia berada di luar wilayah Indonesia gitu kan. Tapi kemudian muncul pertanyaan, ini memang betul yang tadi mafianya, pemodalnya memang berada di luar Indonesia atau uang dari Indonesia dibawa keluar dan kemudian ditransaksikan seperti itu. Ini yang sekali lagi bahwa yang punya kemampuan untuk bisa mengungkap itu kan hanya negara gitu kan dengan seluruh aparatusnya gitu kan termasuk penegak hukum. Nah, yang jadi persoalan kan tadi ada dugaan-dugaan juga bahwa mereka juga dibackingi oleh aparat-aparat negara gitu kan. Nah, oleh karenanya kemudian kepemimpinan politik presiden kalau memang betul mau secara serius memberantas judi online itu juga diperlukan gitu kan. Tidak hanya kemudian statement-statement di level aparatnya gitu kan, tetapi bagaimana presiden memastikan untuk bisa memotong mata rantai dari judi online ini gitu kan. Seperti halnya misalnya ketika komitmen memberantas tindak pidana perdagangan orang. Ya, dalam konteks judi online juga mestinya demikian gitu kan. Harus secara serius tadi bagaimana memotong rantai pasoknya ya, mata rantainya dari judi online ini gitu kan. Tadi persoalan kemudian pemberian bansos bagi korban. Ini kan sebenarnya kan pernyataan yang tergesa-gesa gitu ya. Yang tidak kemudian melihat secara lebih seksama bagaimana ekosistem judi online ini bekerja gitu kan. Nah, itu kan ya lagi-lagi upaya-upaya yang sifatnya istilahnya sporadik gitu kan dari pemerintah gitu kan dengan mengatasnamakan social security dan seterusnya itu kan. Apakah kemudian misalnya pemerintah memiliki garansi ketika diberikan social security maka kemudian tadi keinginan untuk menggunakan judi online atau membelanjakan uangnya di aplikasi judi online itu berhenti kan tidak ada juga itu kan. Tadi sekali lagi, jangan-jangan kalau misalnya diberikan bansos, ya dana bansos itu digunakan untuk judi online gitu kan. Ini kan yang lebih bahaya itu. Artinya kemudian justru malah negara memberikan lingkungan yang mendukung untuk judi online jadinya, gitu kan. Bukan kemudian sebaliknya. Kan kita sedang menghilangkan lingkungan yang mendukung bagi ekosistem judi online. Jadi jangan sampai kemudian negara karena salah jalan, salah strategi, justru malah kemudian semakin memperkuat bagi tumbuhnya lingkungan yang memungkinkan bagi warga untuk tergantung pada judi online gitu kan. Jadi mestinya kan yang dipotong itu ketergantungannya dulu. Setelah ketergantungan ini bisa dipotong, bagaimana lanjutannya untuk memberdayakan mereka? Nah, inilah kemudian langkah-langkah pemberdayaan untuk memperkuat kapasitas ekonomi mereka, baru kemudian dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab negara gitu kan. Ya, ini Mas mungkin juga kita juga melihat banyak fenomena-fenomena yang belakangan ini yang terkait dengan judi online dan banyak akhirnya muncul di permukaan dan di media massa gitu Mas ya. Ini kan selain hilangnya uang triliunan rupiah begitu, kasus judi online ini kan juga banyak akhirnya memunculkan kasus-kasus baru seperti kasus seorang ibu beranak 3 yang akhirnya membakar mati suaminya kayak yang gila judi online. Karena ibunya di penjara, 3 balita dirawat keluarganya kan seperti itu. Dan kemudian kan banyak kasus-kasus yang juga akhirnya gara-gara judi online keluarganya akhirnya jatuh miskin seperti itu. Kita melihat banyak kejadian-kejadian yang efek dari judi online itu menggenaskan gitu ya Mas. Nah itu dia mirisnya begitu. Nah ini apakah masih ada titik temu yang bisa kita cari jalan istilahnya kan sebenarnya keinginan Menko PMK ini kan Pak Muhadjir ini mungkin niatnya baik itu ya supaya mereka keluarga-keluarga yang akibat kerjaan suaminya istrinya jadi jatuh miskin dan tidak ada pemasukan seperti itu kan jadi tertolong mungkin seperti itu maksud awalnya cuman apakah memang masih ada titik temu atau cara lain yang lebih baik mungkin misalnya agar supaya mereka yang terdampak dari judi online ini bisa benar-benar tertolong gitu. Ya itu terjadi karena pendekatan yang parsial gitu kan. Nah oleh karenanya kemudian tadi kan saya berkali-kali bilang mengatakan soal pendekatan yang sistemik, yang holistik, yang simultan gitu kan.
itu kan mengandikan bahwa institusi-institusi negara, institusi-institusi pemerintah ini tidak bekerja secara parsial, tapi tadi dalam satu rangkaian yang terorkestrasi dengan dipimpin oleh presiden sebagai pemimpin politik gitu kan. Oke, tanggung jawabnya Menko PMK itu kan memang memastikan keamanan sosial ya, social security. Aplikasinya dengan bansos gitu ya, pemberian bantuan sosial. Itu mungkin diberikan, tapi nanti setelah ada proses-proses pendahuluan tadi, baik dari penegakan hukum, lalu kemudian apa namanya penyadaran ya, rehabilitasi tadi bahasanya itu kan, bagaimana memastikan mereka tidak lagi tergantung pada judi online atau tidak ada kecanduan pada judi online. Baru kemudian masuk langkah-langkah pemberdayaan gitu kan. Jadi apa namanya ada ruang-ruang koordinasi yang dibangun, pembagian peran yang jelas, pembagian tanggung jawab yang jelas antar satu kementerian dengan kementerian yang lain. Oke, Kominfo itu memang tugasnya bagaimana mengelola aplikasi PSE, platform dan seterusnya itu kan. Kepolisian tugasnya apa namanya memastikan penegakan hukumnya itu kan, untuk mengejar sampai level tertinggi dari siapa sih yang berada di belakang perputaran uang di judi online ini gitu kan, termasuk kejaksaan di situ dan seterusnya gitu kan. Bagaimana misalnya TNI itu memastikan apa namanya internalnya dan seterusnya itu kan. PPATK tugasnya di mana, OJK tugasnya di mana itu kan. Dan ini saling terkoordinasi satu sama lain gitu kan. Tidak kemudian saling mendahului dalam melakukan tindakan gitu kan. Jadi istilahnya sequencing-nya itu ada gitu kan. Dari titik pertama sampai titik-titik kelanjutan, dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjangnya gitu kan. Sehingga kemudian itu bisa secara tepat dalam melakukan pemberantasan terhadap judi online. Nah, tanpa tadi proses koordinasi yang simultan, penanganan yang sistemik dan menyeluruh yang komprehensif, ya tidak akan bisa kemudian menyelesaikan ini secara baik gitu kan. Yang ada kemudian hanya menekan satu hal, tapi kemudian akan memperbesar ruang yang lain gitu kan. Inilah kemudian mestinya fungsi Satgas yang sudah dibentuk itu ya, secara resmi dibentuk ya, Satuan Tugas untuk Penanganan Judi Online ini bisa dioptimalkan, bisa difungsikan untuk itu, mestinya gitu. Ini Mas Wahyudi mungkin agak sedikit bergeser ini. Kita masih berbicara soal bansosnya untuk judi online, cuma kita lebih fokus ke bansosnya. Ini kan sebenarnya pemerintah sendiri justru soal bansos untuk korban judi online ini justru tidak satu suara juga ya Mas Wahyudi ya. Menko PMK Muhadjir mengakui ide ini datang dari dia. Tapi kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tak ada anggaran untuk bansos korban judi di APBN. Nah, bahkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga mempertanyakan ide Menko PMK ini sebenarnya apa sih. Namun ide ini didukung sama Menteri Sosial Tri Risma hari ini ya, Bu Risma, dan pimpinan Komisi 3 di DPR. Ini pertanyaan saya, ini kan sebenarnya mengingat bansos ini di pemilu 2024 yang lalu ini kan sering-sering dikaitkan dengan kental kepentingan politik seperti itu, katanya kan seperti itu. Nah, apa Mas Wahyudi sendiri melihatnya bagaimana ini bansos korban judi online ini masih ada terkait politik-politik jelang pilkada atau gimana sih? Ya, ini kan sebenarnya kan masalahnya lebih pada problem di dalam tata kelola bantuan sosial itu sendiri gitu kan, yang sebenarnya itu bisa kita lihat situasinya tidak cukup baik ketika pemilu 2024 gitu kan. Jadi mestinya itu kan pengelolaan bansos itu kan terkoordinasi, terintegrasi dalam satu kementerian tertentu gitu kan. Nah, tetapi prakteknya pada 2024 ya, di jelang pemilu 2024 itu kan tersebar di beberapa lembaga sekaligus gitu kan, masing-masing mengelola bansos gitu kan, yang kemudian seringkali diidentikan dengan kepentingan dari lembaga itu, yang dimana pimpinan dari lembaga terafiliasi dengan kepentingan atau kelompok politik tertentu gitu kan. Nah, ini satu masalah sebenarnya gitu kan. Nah, terkait dengan bansos tersebut juga masih ada problem terkait dengan kecukupan anggaran dan sebagainya gitu kan. Sehingga kemudian memunculkan nomenklatur baru bansos untuk korban judi online itu juga satu soal juga gitu kan. Logiknya itu
eh, apa namanya kerangka berpikirnya kira-kira itu dari mana gitu kan. Kalau misalnya memang tadi ya pengguna judi online memang berasal dari kelas menengah bawah ya atau kelas paling bawah, di mana notabene mereka adalah para penerima bantuan sosial karena masuk dalam kategori miskin ya atau kategori penerima bantuan iuran, itu mungkin tidak terlalu ada persoalan gitu kan, bahwa bansos yang selama ini diberikan pada mereka salah satunya adalah untuk menopang ekonomi mereka gitu kan. Nah, tetapi tadi ketika misalnya temuannya ternyata mayoritas pengguna judi online adalah kelas menengah ke atas gitu kan, di mana kemudian mereka bukan masuk kategori penerima bantuan sosial selama ini. Itu kan artinya ketika itu akan ditambah, itu akan menambah beban juga anggaran negara gitu kan. Nah, ini yang kemudian mestinya negara perlu secara tepat gitu kan. Sekali lagi, bagaimana mencari formula yang bukan semata-mata pada pemberian bantuan uang tunai gitu kan. Ini kan pasca COVID-19 ini kan mengesankan bahwa seluruh persoalan itu akan diselesaikan, akan dituntaskan dengan pemberian bantuan tunai kepada warga gitu kan. Termasuk ketika misalnya oke, hari ini marak judi online, maka solusinya satu, pemberian bantuan tunai kepada warga gitu kan. Ya ini yang kemudian sebenarnya ya sah-sah saja karena memang pilihan-pilihan kebijakan dalam beberapa waktu terakhir ya pasca COVID sampai dengan menjelang pemilu 2024 itu kan memang selalu skemanya pemberian bantuan tunai secara langsung. Termasuk misalnya kita mengenal kartu prakerja dan sebagainya, itu kan juga di situ ada elemen pemberian bantuan tunai. Nah, hari ini ketika muncul persoalan, muncul juga ide oke, kita kasih bantuan tunai itu kan. Ya, ini yang mestinya itu tidak menjadi semacam saya mungkin mengistilahkan solusi sapu jagat gitu ya. Ketika semua persoalan yang dihadapi hari ini akan diselesaikan dengan pemberian bantuan uang tunai dari pemerintah kepada warga. Sementara secara kecukupan anggaran pendapatan dan belanja negara kita tidak memungkinkan untuk itu. Ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir sekaligus penutup perbincangan kita ya di Mas Wahyudi. Apa usul Elsam untuk melihat fenomena hancurnya tatanan masyarakat akibat judi online ini, dan apa saran Mas Wahyudi seputar tentang bansos korban judi online? Ya, kalau ya sebagai solusi sebenarnya tadi kan sudah saya sampaikan ya banyak hal terkait dengan bagaimana hari ini upaya penanganan terhadap judi online itu bisa dilakukan secara lebih terkoordinasi, sistemik dan kemudian holistik dan simultan gitu ya. Terkoordinasi artinya aktor-aktor yang memang memiliki fungsi, memiliki peran, memiliki wewenang untuk bisa dilibatkan ya dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan judi online, termasuk langkah-langkah pencegahannya itu mestinya mengikuti prosedur, mengikuti strategi yang sama yang dikembangkan secara koordinatif di bawah satuan tugas ini gitu kan. Itu satu hal gitu kan. Dan holistik itu maksudnya adalah pendekatannya tidak parsial gitu kan. Jadi bagaimana kemudian rencana strategi yang dikembangkan itu betul-betul dilakukan secara menyeluruh, secara komprehensif gitu kan. Tidak kemudian dilakukan secara sektoral, misalnya Kementerian A melakukan pemblokiran, Kementerian B memberikan bantuan sosial, Kementerian C misalnya menegakkan hukum, bukan demikian, tapi bagaimana kemudian antara pemblokiran, antara penegakan hukum, antara misalnya tadi pemberdayaan, termasuk juga kemudian upaya pencegahannya, itu bisa terintegrasi satu sama lain dan dilakukan secara simultan gitu kan, sehingga kemudian hasilnya juga bisa lebih optimal gitu kan, untuk bisa memastikan ruang yang betul-betul bersih dari ekosistem judi online ini ya, dari rantai pasok atau mata rantai judi online ini gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan bantuan sosial ya sekali lagi bahwa ya ini pemikiran parsial yang melihat persoalan juga secara parsial gitu kan.
tidak kemudian melihat akar persoalannya gitu ya. Jadi mestinya sebelum memberikan solusi atau mengembangkan strategi untuk menghadapi satu masalah, itu kan melihat the cause root of problems-nya ya, akar persoalannya itu sebenarnya apa. Dan untuk kemudian sampai pada akar persoalan, langkah-langkah dan tahapan seperti apa yang dilakukan gitu kan. Tidak kemudian istilah Jawanya ujuk-ujuk pilihannya adalah memberikan bantuan sosial. Oke, mungkin itu diperlukan ya, niatnya baik gitu kan, tetapi kapan momentum yang tepat langkah-langkah pemberdayaan dalam bentuk bantuan sosial itu dilakukan dan siapa yang mendapatkan itu gitu kan. Dan harus diingat juga bahwa misalnya pemberian itu disampaikan diberikan kepada istri ibu misalnya gitu kan. Tapi bagaimana memastikan bahwa si ibu ini tidak kemudian menjadi korban, justru malah akan muncul persoalan baru, misalnya KDRT, uangnya diminta oleh suaminya dan sebagainya, itu kan mestinya kan juga dipikirkan. Jadi bagaimana ketika situasi-situasi yang tidak mendukung itu, justru malah kemudian di dimunculkan kembali peluang-peluang bagi si suami misalnya, bagi si pengguna judi online itu untuk melanjutkan aktivitas judi online-nya gitu. Jadi mestinya hentikan dulu ketergantungan pada judi online, baru kemudian ada upaya-upaya pemberdayaan untuk memperkuat ekonomi dari satu keluarga tersebut gitu kan, sehingga kemudian prosesnya juga lebih terintegrasi, lebih sistemik dan lebih terukur gitu kan, dari level penegakan sampai kemudian nanti upaya-upaya pencegahan dan pemberdayaannya seperti apa gitu kan. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyudi Jafar sudah bergabung dengan kita, sudah berbincang banyak-banyak juga, udah mendalam juga ya, udah banyak juga kita bahas-bahasnya seputar tentang judi online dan bansos yang diwacanakan oleh pemerintah ini. Ya, demikianlah perbincangan kami bersama Mas Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Elsam. Sampai di sini Newsmaker. Pekan ini kita akan ketemu lagi di pekan depan, di waktu yang sama dengan narasumber yang menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.